apapun itu ya Bapak dan Ibu, membangun apapun itu pasti ada yang namanya hambatan dan tidak luput dari yang namanya hambatan. Yang pertama itu biasanya ketika kita membangun komunitas online, anggotanya jarang aktif atau anggotanya jarang merespon. Hanya 1-2 orang saja nih Bapak dan Ibu yang aktif. Nah, biasanya sebagian besar anggota komunitas hanya menyimak atau tidak memberikan feedback. Nah, biasanya hambatan itu yang sering terjadi ketika kita membangun yang namanya komunitas online. Mohon maaf, sebelum kita ke solusi, kita fokus ke hambatan dulu. Kemudian yang kedua itu pembahasan autofic. Nah, biasanya banyak sekali salah satu anggota yang ada di komunitas online tersebut eh, men-share informasi yang autofic yang mana itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Hal itu tentunya sangat dilarang ya Bapak dan Ibu dan akan menghambat keharmonisan komunitas online tersebut. Kemudian selanjutnya banyak share iklan. Mungkin tak jarang ya Bapak dan Ibu sekalian lihat banyak sekali di WhatsApp grup itu bertebaran orang yang hanya sekedar beriklan muncul, sekalinya muncul dia beriklan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dari hambatan tersebut ada beberapa solusi yang mungkin sebelumnya pernah juga saya terapkan. Siapa tahu ini juga cocok ya di Bapak dan Ibu sekalian dan bisa disesuaikan juga. Solusi itu ada ketika Bapak dan Ibu sudah mencoba buat membangun komunitas online dulu, kemudian Bapak dan Ibu bisa tahu kendalanya apa, dari kendala tersebut Bapak dan Ibu pasti akan bisa menciptakan solusi. Bisa dibantu next slide Kak Leon? Nah, ini beberapa solusi yang pernah saya ambil ya Bapak dan Ibu, bisa Bapak dan Ibu perhatikan dan bisa dicoba juga. Yang pertama itu ciptakan opinion leaders Bapak dan Ibu. Jadi seperti hambatan tadi, banyak sekali orang yang tidak merespon saat kita share informasi, saat kita bertanya dalam WhatsApp grup tersebut. Padahal jika dihitung anggotanya mungkin ratusan ya Bapak dan Ibu. Masa dari 100 orang satu pun tidak ada merespon? Itu kan jadi pertanyaan besar untuk kita dan emang hal itu sering sekali terjadi, tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu sekalian. Jadi menurut saya yang pertama itu penting untuk kita menciptakan opinion leader. Yang disebut sebagai opinion leader adalah di mana ketika orang tersebut berbicara, itu selalu dipercaya Bapak dan Ibu, dipercaya dan diikuti oleh orang-orang yang ada di grup tersebut. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu saya yakin mempunyai opinion leader tersendiri, mungkin bisa dibantu tulis di room chat siapa yang kira-kira Bapak dan Ibu setiap dia berbicara, setiap dia menginstruksikan Bapak dan Ibu mau menuruti. Nah, orang itulah disebut sebagai opinion leader. Jadi menurut saya dalam grup tersebut penting untuk kita menciptakan opinion leader yang mana orang itu nanti bisa diikuti, bisa dipercaya apa yang telah dia share gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua harus ada tim yang standby. Nah, yang mana ini penting sekali untuk menjaga keaktifan komunitas online Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang kita tadi sampaikan, seperti yang saya tadi sampaikan, intinya grup itu harus aktif Bapak dan Ibu. Makanya penting ada tim yang harus standby dalam WhatsApp grup tersebut. Misal kita contoh ya dari tadi WhatsApp grup Bapak dan Ibu, mungkin setiap pagi, setiap jam istirahat ataupun setiap malam, tim yang standby ini selalu menanyakan, "Halo, apa kabar Bapak dan Ibu? Apa aktivitasnya hari ini?" Hal sekecil dan sesimpel itu Bapak dan Ibu sekalian itu bisa mengundang atau memancing perhatian dari orang-orang yang ada di WhatsApp grup tersebut. Jadi mungkin secara tidak langsung orang-orang tersebut akan share juga nih kegiatannya dia lagi ngapain, kemudian kabarnya dia. Nah, dari hal-hal sekecil ini, dari hal-hal sesimpel ini, nanti akan berlanjut sesuai dengan tujuan dari diciptakan WhatsApp group tersebut. Jadi penting adanya tim yang standby ya Bapak dan Ibu sekalian agar WhatsApp group tersebut tidak sepi dan tidak tenggelam. Karena kalau sudah tenggelam, semisal orang tersebut mempunyai 5 WhatsApp group yang kita ciptakan itu paling sepi. Nah, secara otomatis WhatsApp group tersebut ada di urutan terbawah ya Bapak dan Ibu dan secara otomatis WhatsApp group tersebut akan jarang dibuka oleh yang ikut bergabung. Kemudian yang selanjutnya, tetapkan peraturan yang tegas. Seperti yang tadi hambatannya itu banyak iklan ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa tetapkan peraturan yang tegas. Semisal
dari awal Bapak dan Ibu udah menghimbau dilarang beriklan di grup ini, tapi masih aja yang melanggar, Bapak dan Ibu bisa langsung tetapkan aturan yang tegas, bilang saja, "Grup ini bukan untuk beriklan, nanti yang beriklan itu bisa Bapak dan Ibu keluarkan dari WhatsApp grup tersebut," gitu. Jadi biar lebih tegas ya Bapak dan Ibu sekalian dan, komunitas online itu kita ciptakan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya komunitas online tersebut. Kemudian yang terakhir ciptakan nilai tambah seperti yang telah tadi saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu bisa menciptakan nilai tambah dengan saling share informasi, apa aktivitas Bapak Ibu sekalian, apa potensi yang Bapak Ibu punya, itu bisa tersebut dan saya meyakini bahwa di antara semua orang yang tergabung dalam WhatsApp group tersebut dengan latar belakang yang berbeda, dengan, keahlian yang berbeda dan juga kebutuhan yang berbeda. Semisal Bapak dan Ibu punya pupuk, pasti WhatsApp group tersebut mungkin saja ada yang membutuhkan pupuk. Jadi bisa terjadi kolaborasi dan membuat nilai tambah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dibantu next slide, Kak Leon? Oke, jadi setelah kita tadi berbicara mengenai hambatan dan juga solusinya, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa keuntungan dari dibentuknya komunitas online ini. Yang pertama tentunya fleksibel. Bapak dan Ibu itu bisa berkomunikasi bersama orang dari segala daerah ya, Bapak dan Ibu, karena semua orang saya yakin saat ini pasti punya Android ya, Bapak dan Ibu, pasti punya WhatsApp. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, jangkauan lebih luas. Tentu ya Bapak dan Ibu, daripada Bapak dan Ibu memang komunitas offline itu dibutuhkan ya Bapak dan Ibu. Tapi komunitas online itu jangkauannya lebih luas. Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan orang dari Amerika Serikat, dengan orang dari Jepang, dengan orang yang ada di luar negeri, itu secara simpel dan juga gampang. Sedangkan kalau komunitas secara offline, ketika Bapak dan Ibu ingin ngobrol bersama orang yang ada di USA, mau nggak mau Bapak dan Ibu harus terbang dulu dan lain sebagainya. Jadi itu keuntungan dari komunitas online yang tentunya juga pasti mempunyai kelemahan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya hemat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa hemat? Karena kalau komunitas offline itu Bapak dan Ibu perlu biaya transportasi untuk menuju ke orang yang ingin Bapak dan Ibu ajak ngobrol. Sedangkan komunitas online ini kita cukup melalui HP kita, cukup melalui Android kita sudah dapat ngobrol, kita sudah dapat berjumpa walaupun tidak secara fisik ya Bapak dan Ibu, bisa lewat video call dan lain sebagainya. Itu keuntungan dari komunitas online, Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dibantu next slide, Kak Leon? Baik, tak terasa ya Bapak dan Ibu kita sudah di kesimpulan aja. Mungkin nanti dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menambahkan, kemudian dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan. Mari kita di sini berdiskusi bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, di sini saya tidak menggurui, tapi saya sekedar sharing dari apa yang telah saya alami sebelumnya, dari pengalaman saya. Baik, jadi dapat kita simpulkan ya Bapak dan Ibu, pada intinya komunitas yang baik itu, baik offline, baik online, itu adalah komunitas yang mampu bekerja sama dan berkolaborasi dan tentunya dalam mencapai tujuan tertentu ya Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dibantu next slide Kak Leon? Oke, ini terakhir ya Bapak dan Ibu, ada sedikit, kutipan, "Be people getting together and celebrating this idea of togetherness, great this can happen." Jadi ketika, banyak orang bersatu dan menuangkan ide-ide kreatifnya, maka itu akan memunculkan sebuah ide yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada pemaparan yang kurang berkenan. Kepada MC.
Baik, terima kasih Kak Komang atas pemaparan materinya. Oke, untuk teman-teman sekalian, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman sekalian dipersilakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom chat atau mungkin bisa langsung lewat on mic ya. Oke, untuk itu kami persilakan untuk teman-teman sekalian untuk bertanya sebanyak-banyaknya ya. Mumpung Kak Komang ada di sini ya. Oke, yuk. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin sharing juga dipersilakan ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, lewat mic bisa langsung raise hand ya. Dari host akan bantu untuk on mic. Jadi bagi yang kalau ingin bertanya lewat chat, silakan untuk langsung aja. Silakan, Bapak Ibu. Kami tunggu pertanyaannya ya. Baik, untuk Pak Syofian Fairuzi, apakah ada pertanyaan, Pak? Oke, oke, oke. Silakan, Pak. Baik. Saya ingin bertanya, bagaimana Iya, jika halo Bapak. halo, saya mau bertanya ya, gimana caranya di kita sedikit jamnya gitu kan? Gimana caranya kira-kira bisa bisa bertanya dengan orang lain gitu? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin maksud Bapak sedikit waktunya buat ngecek WhatsApp grup gitu misalnya ya Bapak. Ya, ya. Iya, mungkin sebagian besar orang yang memang sudah punya kegiatan lain itu jarang ya Ya. Bapak buat cek yang namanya WhatsApp grup. Tapi mungkin Bapak bisa akali itu dengan mungkin setiap jam istirahat, pasti Bapak ada jam istirahat setiap 1 hari Bapak bekerja. Mungkin setiap jam istirahat tersebut Bapak bisa luangkan waktunya buat cek WhatsApp grup, siapa tahu nanti dalam WhatsApp grup itu ada info penting yang menarik untuk Bapak. Nah, selain itu juga setiap malam itu kan malam itu udah kita selesai beraktivitas ya Bapak, mungkin setiap malam bisa diluangkan juga waktunya buat cek WhatsApp grup. Biasanya di waktu-waktu itu sih Bapak kita punya waktu senggang ya istilahnya buat bisa cek-cek WhatsApp grup kita. Gitu sih Bapak. Oke, makasih ya. Oke. Terima kasih. Siap. Sama-sama Bapak, sehat selalu. Ya. Bagaimana kita bisa bernafas panjang dalam mengelola komunitas, terutama komunitas yang bergerak di bidang sosial? Dipersilahkan, Kak Komang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari Bapak Urip Widiantoro ya. Bagaimana kita bisa bernafas panjang dalam mengelola komunitas, terutama komunitas yang bergerak di bidang sosial. Maksudnya bernafas panjang ini mungkin sabar ya Pak Urip. Kalau bisa on audio, saya persilakan Pak Urip. Halo, selamat siang Pak Urip. Halo Pak Urip, bisa on audio? Baik, mungkin bernafas panjang ini maksudnya sabar ya. Jadi menurut saya sendiri, bagaimana bisa kita sabar? Ya tentunya kita nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol Pak Urip bagaimana tindakan dari orang yang ada di WhatsApp grup tersebut yang tak jarang mungkin membuat kita kesal, membuat kita emosi mungkin ya Pak Urip. Nah itu bisa kita akali, semisal jika memang orang tersebut
share informasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita bangun di awal, apa tujuan kita bangun grup tersebut di awal, Pak Urip bisa sampaikan aja kepada yang share tersebut bahwa informasinya tidak sesuai nih dengan WhatsApp grupnya gitu misalnya. Jadi ya mau nggak mau kita nggak bisa kontrol orang ya Pak Urip, mau nggak mau kita hanya bisa mengingatkan tersebut. Tapi kalau udah nggak bisa diingatkan, udah terus-menerus seperti itu, ya mau nggak mau Pak Urip seperti yang saya sampaikan tadi harus tegas. Kalau memang harus dikeluarkan dari grup ya dikeluarkan gitu ya Pak Urip menurut saya sendiri. Terima kasih Pak Urip. Halo. Baik, saya rasa cukup Kak Halo, Leon. halo Mbak Komang, saya lagi ada Iya, rapat halo. tapi sambil ya, Iya. enggak saya keluar. Ya, tapi saya Bagaimana dengerin Pak Mbak, Urip? saya di Iya. kantor BPS Mbak. Ah, Ya cuman saya saya senang ikut-ikut di WA group atau komunitas-komunitas yang punya kecenderungan misalnya bahas tech ya kemarin ya di Mbak Komang, ada Siri, nanti juga ada yang bahas ekonomi. Nah ini kebetulan saya kan juga punya yayasan lah di rumah yang kebetulan mature-nya itu sunat gratis gitu. Cuman kan umumnya di banyak tempat ketika kita berkomunitas di wilayah sosial yang non-profit gitu itu kita harus punya nafas panjang nih biar awet, jangan cepet bubar, jangan cepet lembek, jangan cepet malas gitu. Artinya bagaimana sih legasinya itu adalah hal-hal yang sifatnya non-profit itu awet gitu Mbak, jangan semangat cuman pas mendirikan tapi kemudian misalnya ya pas sudah mulai jalan, mulai satu demi satu berguguran. Kebetulan yayasan saya dirikan tahun 2005, kemudian di daerah Lebak tuh Mbak. Kebetulan punya rumah di daerah Lebak, walaupun ada rumah di Jakarta juga, tapi saya punya rumah di sana dan kebetulan kita udah menghitan gratis ya orang-orang miskin, anak yatim itu hampir 7 ribuan orang lah. Itu tapi mereka nggak dikumpulin, kita datang ke desa 10 orang, 5 orang. Tapi saya melihat di banyak kecenderungan seringkali gitu, orang-orang yang bergerak di bidang sosial itu kayak kecapean sendiri, napasnya nggak panjang gitu. Jadi ada yang masih semangat, tapi ada yang sudah mulai diajak lagi, aduh Pak, lagi banyak urusan. Nah, akhirnya itulah yang barangkali mungkin Pak Komang punya kiat-kiat, punya pengalaman dari diri sendiri, atau mungkin pernah dapat dengar pengalaman dari orang lain bagaimana kita agar nafas kita panjang ketika kita mengelola komunitas, utamanya komunitas sosial. Kalau komunitas sepeda juga jangan-jangan kalau udah nggak musim sepeda bubar juga ya Mbak Komang ya. Gitu. iya Kira-kira gitu gitu, Pak. Mbak, silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Urip. Mohon maaf tadi saya sempat keliru ya. Saya kira nafas panjang itu maksudnya sabar gitu Pak. Jadi bagaimana biar awet ya. Eee, Mungkin karena itu sifatnya volunteer ya Bapak, nggak ada mereka nggak dapat penghasilan dah dari apa yang mereka lakukan. Nah, menurut saya sendiri mungkin lebih dijaga lagi komunikasinya, Bapak. Walaupun kita secara online misalnya, itu dijaga saja komunikasinya, saling mengingatkan apa tujuan awal dari dibentuknya komunitas tersebut, gitu sih, Bapak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa mengontrol pemikiran orang, kita tidak bisa membuat orang tersebut biar seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi mau nggak mau Bapak bisa menjaga komunitas tersebut dengan komunikasi. Komunikasinya bisa dipererat lagi dan sama-sama saling mengingatkan apa tujuan awal dari dibangunnya komunitas online tersebut. Nah, biasanya sesuai pengalaman saya, salah satu pemicu orang tersebut bubar itu karena kurangnya komunikasi. Mereka mengira aduh apa sih komunitas ini gitu kan. Jadi kalau semisal kita sudah menjaga komunikasi kita, jadi tentunya kita akan bisa saling mengingatkan satu sama lain, saling membangun chemistry lagi, dan saling mungkin dari menjaga komunikasi itu kita bisa menciptakan ide-ide baru yang lebih menantang, yang lebih menarik, yang membuat orang tersebut makin betah gitu ya Pak Urip. Gitu sih kalau menurut saya pribadi, Pak Urip, bagaimana? Belum di-on kan audionya, Pak? Iya, enggak, saya pencet-pencet nggak mau kayaknya hostnya nggak boleh deh Iya ngomong. iya. Ya, Oh, pencet. Ya, terima kasih. Memang iya. betul. Mungkin Pak Mutakim juga benar kalau semuanya berangkat ikhlas ya memang semuanya jadi panjang Pak nafasnya artinya Mhm.
kita bisa Iya, betul. melakukan aktivitas sosial dalam usia atau maksudnya dalam rentang waktu yang lama. Tapi tadi menjaga supaya lama itu kan benar-benar dinamis ya. Hari ini Iya, semangat, betul. besok mungkin lagi Mm-mm. jatuh malasnya, atau lagi penat. Terima kasih Mbak Komang atas seluruh Iya, masukannya, juga Pak Mustaqim di chat. Terima kasih. iya. Terima Saya kasih kembali izin Pak ya Urip. pasut off cam ya, nggak apa-apa ya Mbak. Saya ikut tetap Iya, tidak mendengarkan. apa. Iya. Terima kasih Pak Urip. Terima Sehat kasih. selalu, Pak. Sehat, terima kasih. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Leon. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ala. Bagaimana cara memulai mengajak anak muda yang cenderung acuh dengan situasi sekitarnya? Silakan Kak Komang. Baik, terima kasih kepada Kak Ala. Ini kita berbicara ke anak mudanya ya. Memang Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, anak muda itu mereka tidak akan tertarik dan tidak akan tergabung kalau hal tersebut nggak menarik dan nggak menguntungkan dirinya mereka sendiri. Jadi ini menjadi tantangannya kita tersendiri. Bagaimana caranya kita mungkin mulai membuat komunitas dari namanya saja yang menarik dulu, dari namanya, kemudian dari platformnya, itu bisa diperhatikan. Jadi anak muda itu akan cenderung mereka tertarik sama hal-hal yang menarik. Jangan samakan dengan kita, semisal kita buat WhatsApp group, judulnya apa ya, semisal diskusi tebu gitu kan misalnya. Nah, mungkin biar lebih menarik ke anak mudanya, Bapak dan Ibu bisa kreasikan dari nama tersebut dulu. Jadi itu dari nama WhatsApp grupnya, kemudian dari ikonnya, mungkin dari hal-hal sederhana seperti itu, kemudian dari cara kita mengajak anak muda itu seperti apa, itu juga perlu diperhatikan karena ya tidak bisa kita pungkiri memang banyak sekali anak muda yang mungkin kalau mereka rasa sudah tidak menarik ya tidak akan mau ikut. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal sesederhana itu bisa mulai kita coba dan mulai kita terapkan kepada anak-anak muda yang ada di sekitar kita yang ingin kita ajak buat membangun komunitas. Itu mungkin Kak Ala, Pak cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Ala untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, teman-teman serta webinar? Oke, pertanyaan dari Kak Firman Cahyadi. Mohon chat-chat itu agar komunitas online yang kita kelola terus berkembang. Dipersilakan Kak Komang. Baik, jadi diminta kiat-kiat gitu ya dari Kak Firman. Jadi kalau ditanya kiat-kiat gitu sebenarnya nggak ada rahasia kiat-kiat apapun itu ya Kak Firman. Jadi itu disesuaikan saja dengan konteks komunitas yang ingin dibangun. Kalau semisal komunitasnya itu bergerak dalam bidang apa ya? Semisal komunitasnya itu bergerak dalam bidang seperti tadi contohnya Pak Urip itu dalam bidang apa ya, sosial ya tadi Pak Urip. Nah, jadi bisa disesuaikan saja kalau semisal sosial seperti tadi, bisa dijaga komunikasinya dulu, kemudian bisa mempererat chemistry-nya dulu, kemudian dari menjaga komunikasinya itu kita bisa saling mengingatkan apa sih tujuan awal dari dibangunnya WhatsApp group tersebut. Kemudian selain itu juga Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bisa lebih menjaga lagi apa-apa yang ingin di-share di WhatsApp group tersebut biar tidak merugikan sebelah pihak. Jadi komunitas diciptakan itu biar kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya satu orang yang mungkin menurut dia bermanfaat, tapi orang lain merasa dirugikan gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau mungkin ditanya kiat gitu, itu menyesuaikan dari komunitas yang ingin dibangun. Pada intinya yang pertama, tujuannya jelas, komunitas tersebut memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua,
adanya opinion leader agar grup tersebut tidak sepi. Kemudian yang ketiga, hindari buat beriklan, karena kalau ada aja salah satu yang udah beriklan di grup tersebut, pasti banyak yang akan keluar Bapak dan Ibu. Itu sudah sering sekali terbukti ya, ketika ada yang beriklan, mungkin menurut dia WhatsApp grup ini nggak ada faedahnya karena isinya iklan-iklan aja, kemudian mengurangi anggota, akhirnya pada keluar. Jadi hindari beriklan. Intinya WhatsApp grup tersebut bisa kita jadikan sebagai nilai tambah seperti tadi, saling berkolaborasi Bapak dan Ibu, karena dalam komunitas tersebut tentunya ada banyak sekali orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, dengan keahlian yang berbeda, itu bisa saling dikolaborasikan untuk menciptakan suatu hal yang sangat menarik tentunya Bapak dan Ibu. Mungkin itu Kak Firman, semoga bisa menjawab. Seperti itu, kalian. Oke, baik. Terima kasih Kak Komang atas responnya. Baik, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya sesi tanya jawabnya. Oleh karena itu, sesi tanya jawab akan kita tutup. Dan untuk Kak Komang, apakah ada closing statement, Kak? Silakan. Baik, terima kasih Kak Leon atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kurang lebih ada 22 orang dan tadi sempat 26 orang ya, Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan sharing dari saya yang bukan apa-apa ya Bapak dan Ibu. Saya hanya sharing pengalaman, hanya sharing apa yang telah saya lalui sebelumnya, dan semoga apa yang telah saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin dari materi tersebut ingin saya tekankan Bapak dan Ibu sekalian bahwa yang namanya komunitas itu Bapak dan Ibu, apalagi komunitas secara online, sekali lagi kita tidak bisa mengontrol semua orang ya Bapak dan Ibu, apalagi komunitas itu anggotanya tidak sedikit. Jadi bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, tidak men-share iklan, karena itu juga akan berpengaruh terhadap anggota yang ada di grup tersebut. Pada intinya, seperti kesimpulan tadi, komunitas yang baik itu adalah komunitas yang mau saling bekerja sama, yang mau bisa saling mengerti, dan bisa saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin itu Kak Leon, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Komang atas closing statement-nya ya.